Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1477 tawaran. 105.000. Plat nomor di baris kedua dinaikkan, dan harganya naik lagi. Penawar lainnya tidak terkejut dengan harga 100.000. 150.000. Penawar di baris pertama kamar pribadi menyebut harga lagi, dan langsung menaikkan harga ke tingkat lain. Kesadaran Dewalan Suanyu tidak bisa membantu tetapi menyelidiki ke arah mana suara itu berasal. Meskipun dia membuat rencana keseluruhan, dia tidak tahu bagaimana mengimplementasikan rencana tersebut. Ini adalah rahasia terbesar dari Federasi Longma sekarang, dan dia tidak ingin mengetahuinya. Rahasia semacam ini adalah milik Federasi Longma, dan lebih aman jika dia tidak mengetahuinya. Setelah pemindaian kesadaran ilahi, Lan Suanyu telah melihat penawar, yang tingginya hanya sekitar 1,2 meter tetapi memiliki bahu yang sangat lebar. Dia terlihat seperti manusia, tetapi dia sangat jelek, dengan hidung yang menciut, mata kecil, dan bibir tipis. Dia mengenakan kostum merah dan putih, tetapi dia tidak terlihat bagus sama sekali. Perawakannya yang pendek memiliki perasaan yang aneh. Lan Suanyu mengenali populasi ini, yang merupakan salah satu dari 10 populasi terbesar di galaksi Dragon Horse, tapi itu berbeda dari populasi yang bersahabat dengan pertempuran dari dewa dan iblis bersenjata 8 dan mantis. Kekuatan mereka terutama tercermin dalam sumber daya, kedua setelah suku Naga dan Tianma. Dengan sumber daya yang besar, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan banyak spesies. Kristal energi kualitas tertinggi diproduksi di Draco, tetapi planet dengan mineral kristal energi terbesar adalah planet tempat populasi ini berada. Dengan daya tarik sumber daya, banyak kelompok bersatu di sekitar mereka. Kali ini Federasi Longma didirikan, dan oposisi terbesar datang dari kelompok ini. Bahkan suku Tianlong dan Tianma tidak akan dengan mudah memindahkan mereka. Ini adalah salah satu dasar dari galaksi Longma. Nama kelompok ini disebut suku Tianhe, dengan jumlah kapal perang terbanyak, lebih banyak dari suku Naga dan Tianma. Saat ini, penawar adalah Perdana Menteri klan Tianhe. Yang terkuat dari suku Tianhe, dan penguasa suku Tianhe, adalah Kaisar Tianhe, tetapi dia tidak datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Perdana Menteri Tianhe ini adalah orang kedua dari klan Tianhe, dan posisinya sama mulia. Bintang Tianhe tempat klan Tianhe berada juga merupakan planet dengan sumber daya yang sangat melimpah, namun dari segi tingkat kehidupannya masih jauh dari bintang naga langit dan Pegasus. Dalam proses kebangkitan suku Tianlong, suku Tianhe memberikan dukungan di belakangnya, sehingga suku Tianlong yang baru bangkit kurang dari 10.000 tahun ini berhasil menguasai suku Tianma dan menjadi suku terkuat pertama di galaksi Dragon Horse. Oleh karena itu, hubungan antara suku Tianhe sendiri dan suku Naga relatif dekat, namun pembentukan Federasi Longma kali ini, suku Tianhe sangat ditentang. Tentu saja, oposisi tidak sah, dan Federasi Longma sekarang telah dibentuk. Tetapi sikap mereka relatif negatif sampai sekarang, armada suku Tianhe belum menerima pengerahan dan transformasi terpadu. Dalam hal ini, bahkan pihak Tianlongsing tidak terlalu memaksa klan Tianhe. Menurut rencana, masalah populasi kecil dan menengah diselesaikan terlebih dahulu, dan akhirnya klan Tianhe dinegosiasikan. Oleh karena itu, jangan melihat hari ini dan penampilan Perdana Menteri, sebenarnya dia adalah tokoh besar di Federasi Longma. Begitu harga 150.000 koin kristal naga keluar, para pesaing akhirnya mereda. Mata kecil Perdana Menteri Tianhe bersinar, dan dia dengan rakus melihat batu Tianyang di panggung lelang. Sebelum dimulainya lelang Long Horse, belum ada informasi item yang diumumkan, jadi tidak ada yang tahu apa yang akan dilelang, semua etnis hanya mengambil bagian mereka sendiri untuk berpartisipasi di dalamnya. Dia tidak menyangka akan ada hal yang bagus. Ini adalah tombak surgawi, yang berisi energi kehidupan tingkat tinggi. Benda ini mengambil kembali langit dan bintang, tetapi bukan untuk digunakan oleh siapapun. Bagaimanapun, basis kultivasi langit dan bintang tidak dominan, tetapi jika ini diserap oleh inti kehidupan langit dan bintang, itu akan berlanjut ke inti kehidupan. Evolusi bermanfaat. 150.000 untuk pertama kalinya, 150.000 untuk kedua kalinya, 150.000 untuk ketiga kalinya, kesepakatan. Zhang Minxuan menjatuhkan palu, yang berarti bahwa gelombang pertama dari 5 Spartian yang jatuh ke tangan klan Tianhe. Mengingat harga lelang batch pertama Spartian yang mencapai 150.000,
batch kedua akan dimulai dari 100.000, kata Zhang Minxuan. Ini adalah situasi yang sangat umum di lelang, harga lot yang sama saat dilelang kembali akan mengacu pada harga transaksi lelang sebelumnya yang dikendalikan oleh juru lelang. Dalam hal ini, bidder tidak punya pendapat, lagi pula tampaknya tidak ada kemungkinan untuk memenangkan sejumlah Spartian yang dengan harga kurang dari 100.000. 150.000. Perdana Menteri Tianhe segera menawar harga tinggi yang sama tanpa ragu-ragu, menunjukkan kekayaannya sepenuhnya. Tidak ada pergerakan di dua kamar pribadi Naga dan Tianma. Ini juga salah satu aturan yang tidak terucapkan, siapapun yang mengeluarkan banyak tidak dapat berspekulasi tentang harganya. Pada saat ini, telinga Lan Xuanyu tiba-tiba mendengar suara kursi pertama Tianlong. Mata Lan Xuanyu bergerak sedikit, dan indera alam dewanya menyebar keluar. 15.000. Sebuah tawaran baru muncul. Penawar tidak berada di barisan depan, tetapi di barisan belakang. Tawarannya adalah Liang Po, yang sebelumnya telah berpartisipasi dalam banyak lelang. Begitu harganya dilaporkan, mata para penawar di sekitarnya langsung tertuju padanya. Orang-orang dengan mata yang tajam secara alami dapat melihat bahwa dia jelas-jelas bukan miliknya. Bisakah klan Samudra Biru memiliki kekuatan ini? Ini jelas merupakan juru bicara dari orang kuat tertentu. Ekspresi Perdana Menteri Tianhe berubah, dan dia berbalik untuk melihat ke belakang, tetapi Zhang Minpo yang melaporkan harganya, dan dia tidak melaporkan nomor plat nomornya. Untuk sementara, bahkan jika itu tersapu dengan kesadaran dewa, tidak mungkin menemukan siapa yang menawar. 160.000. Perdana Menteri Tianhe menangis dengan tenang. 16.000. Bagian belakang menaikkan harga lagi. Tambahkan 1.000 setiap kali, yang banyak untuk lot lainnya. Namun, dibandingkan dengan harga yang dikutip oleh Perdana Menteri Tianhe, cara kenaikan harga ini agak provokatif. 16.500. Perdana Menteri Tianhe terus menawar dengan wajah muram. 155.100. Bagian belakang menaikkan harga lagi, kali ini hanya 100 ditambahkan, yang merupakan kenaikan harga terendah yang diizinkan oleh aturan. Pada saat ini, indera spiritual Perdana Menteri Tianhe telah menyapu ke arah suara, tetapi dia segera merasa bahwa indera spiritual misterius memblokir indera spiritualnya sendiri, dan indera spiritualnya sendiri tidak dapat mendeteksi ke depan. Klan Tianhe tidak dikenal karena kekuatan pribadinya, dan untuk sementara, dia benar-benar tidak ada hubungannya. Namun, Perdana Menteri Tianhe tidak bodoh, sebaliknya, dia sangat pintar, dan tidak menaikkan harga. Zhang Minxuan berkata di atas panggung, 155.100, apakah ada harga yang lebih tinggi? Setelah bertanya 3 kali berturut-turut, hitungan mundur dimulai, 155.100 untuk pertama kalinya. Tentu saja, jenis barang berharga ini harus bertahan lebih lama. Zhang Minxuan mengulurkan suaranya dan memandang ke surga dan Perdana Menteri di bawah dengan mata panas. Wajah Perdana Menteri Tianhe tenang, seolah dia tidak bermaksud untuk menawar lagi. 155.100 untuk kedua kalinya. Gambar lelang Zhang Minbo sudah diangkat. Setuju. Zhang Minxuan dengan cepat menjatuhkan palu dan mengkonfirmasi hasil lelang gelombang kedua dari Spartianya. Mata Perdana Menteri Tianhe langsung membelalak. Dia tidak ingin melepaskan pertarungan Tianyang ini di pelelangan, tetapi menunggu sampai menit terakhir sebelum membuat langkah lain dan menawar harga baru untuk menekan lawan-lawannya, tetapi dia tidak mengharapkan itu. Saat menyanyi untuk ketiga kalinya, Zhang Minxuan Jingran tidak mengutip harga lagi seperti biasanya, melainkan langsung menentukan hasil lelang. Ini berarti bahwa ini tidak boleh dilakukan oleh naga. Di ruang lelang, juru lelang memenuhi syarat. Apakah akan menyanyikan harga untuk ketiga kalinya terserah juru lelang itu sendiri, dan juru lelang akan menentukan sesuai dengan situasi ruang lelang. Lagi pula, saya sudah menyanyikan harga 2 kali, dan belum ada yang bergerak, tidak ada masalah dengan konfirmasi percepatan lelang. Solen 4 Chapter 1478 Akhir hari pertama. Perdana Menteri Tianhe patah hati. Saya melewatkan 5 spar surgawi. Meski lebih mahal, barang ini biasanya tidak tersedia. Jika Anda ingin mendapatkan sedikit Celestial Spar, Anda dapat menukarnya dengan sumber daya yang sangat berharga. Berikutnya adalah batch ketiga dari Spar Bidding Tianyang. Ini masih harga awal 100.000. Silakan menawar. 150.000, oke. Bidder kedua untuk Spar Tianyang baru saja diambil di barisan belakang dan menawar 150.000 koin kristal Tianlong. Kali ini, Perdana Menteri Tianhe tidak ragu-ragu, dan berkata dengan dingin, 16.000. 16.000.
Rutinitas lama masih sama seperti sebelumnya. Lan Xuanyu sedang duduk di dalam kotak, dan dia benar-benar berpartisipasi dalam penawaran dengan tenang. Itu adalah Tianlong pertama yang memintanya untuk menaikkan harga. Jangan membuatnya terlalu mudah bagi Perdana Menteri dan hari itu untuk mendapatkan adu mekanik hari-hari ini. Tidak masalah diambil atau tidak, ini semua untuk lelang yang akan datang. 170.000. Perdana Menteri Tianhe dengan berani meneriakkan rekor harga baru. 171.000. Liang Pu mengutip lagi. 180.000. Perdana Menteri Tianhe membuat tawaran lain tanpa ragu-ragu. 200.000. Para penawar di belakang akhirnya berhenti menambahkan 1.001.000, dan sepertinya menunjukkan keinginan yang kuat untuk membeli. Siapa ini? Perdana Menteri Tianhe sekarang hanya memikirkan hal ini di pikirannya. Menurutnya situasi pihak lain saat ini sangat ingin bersaing dengannya, bukan kepercayaan dari suku Naga dan Tianma. Jika ini adalah permintaan, transaksi tidak akan dipercepat sekarang, dan tidak akan menjadi tawaran saat ini. 200.000, ini 200.000 koin kristal naga. Dapat membeli setengah dari artefak. Meskipun Tianyang Spar bernilai tinggi, itu tidak akan bernilai banyak uang. Ini sudah sangat premium. Perdana Menteri Tianhe berkata dengan sungguh-sungguh, 201.000. Kali ini gilirannya menaikkan harga dengan hati-hati. Tidak ada suara. Liang Pu menyerah dan terus menawar di bawah kendali akal Dewalan Xuanyu. 2.000, pertama kali. 2.001, kedua kalinya. 2.001, ketiga kalinya, kesepakatan. Pop. Palu itu jatuh. Harganya tinggi. Ada banyak diskusi di antara kerumunan, dan yang paling banyak dibicarakan adalah kaya banget. Ya, sangat kaya. Ini terlalu kaya. Pelelangan Spartian yang hanya memakan waktu 3 putaran, dan nilai totalnya melebihi 500.000 koin Tianlongjing, yang setara dengan harga artefak. Bahkan dalam periode khusus, ini pasti harga tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tian Hesou, yang memotret gelombang ketiga Spartian yang tenang, dia bertanggung jawab atas urusan sehari-hari klan Tianhe, dan dia tahu kekayaan klan Tianhe. Meskipun harga lelang ini sangat tinggi, itu tidak seberapa dibandingkan dengan pentingnya Spartian yang untuk Tian Hexing. Yang paling membutuhkan Tianyang Spar sebenarnya adalah Tian Hexing mereka. Alasan terpenting adalah evolusi planet. Langit dan bintang di mana mereka berada adalah tingkat yang berbeda dari bintang naga dan Pegasus, tetapi basis energi kehidupan secara keseluruhan sangat besar. Perbedaannya adalah alam, dan kekuatan ciptaan yang terkandung dalam tunggangan surgawi adalah kesempatan terbesar untuk mengangkat alam kehidupan. Mereka telah mencoba berkali-kali sebelumnya, dan tingkat inti kehidupan Tian Hexing secara bertahap meningkat. Selama mereka diberi cukup tanding Tianyang, mereka percaya bahwa dalam waktu dekat, Tian Hexing juga bisa menjadi tingkat eksistensi yang sama dengan Tian Longxing dan Tian Maxing. Oleh karena itu, bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan spar alami. Dalam beberapa tahun terakhir, Tian Longxing dan Pegasus dengan sengaja menargetkan klan Tianhe dan menjaga mereka dengan ketat, sangat sulit untuk mendapatkan spar Tianyang. Kesempatan ini sangat sayang untuk dilewatkan. Oleh karena itu, mengetahui bahwa suku Naga dan Tianma mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar, dia hanya bisa menerima mereka dengan senang hati. Setelah menguatkan kepercayaannya, Perdana Menteri Tianhe tidak lagi ragu-ragu untuk 3 gelombang Tianyang Spar berikutnya. Tidak perlu menaikkan harga, ketiga batu kristal Tianyang dijual dengan harga tinggi lebih dari 200.000 koin kristal Tianlong. Pada akhirnya, 5 dari 6 gelombang Spar Tianyang jatuh ke tangan mereka. Ini mengakhiri hari pertama penawaran di Longma Grand Auction. Niscaya, semakin bagus pelelangannya, akan semakin banyak kemunculannya nanti. Lelang hari berikutnya akan fokus pada senjata dan perlengkapan. Lelang di hari ketiga didominasi oleh harta karun dari semua ras. Lelang sumber daya pada hari pertama bahkan lebih ditujukan pada balapan besar dengan pasukan militer, dan lelang pada 2 hari berikutnya ditujukan pada senior yang kuat dari Federasi Longma. Cahaya perak berkedip, dan para ksatria naga berteleportasi. Zhang Chujia juga pergi dengan bantuan kursi pertama Tianlong. Lan Xuanyu memiliki status terendah, dan dia serta Bai Xiuxiu tetap tinggal sampai akhir. Ketika Zhong Zichang, ksatria naga Downing berteleportasi, dia menatapnya secara khusus, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya tatapan pikiran di matanya. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu akhirnya pergi dan langsung berteleportasi kembali ke tempat tinggal Tianlong mereka. Suasana hari ini agak salah. Suster Lan, Bai Xiuxiu telah menahannya selama sehari.
Aku tidak bisa menahan untuk memanggil ketika aku kembali. Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi menariknya ke dalam pelukannya, dan menciumnya dengan keras. Jangan membuat masalah, apa kau tidak takut ketahuan? Bai Xiuxiu mendorongnya dengan marah. Hati Lan Xuanyu bergetar, dia sedikit khawatir, tidak khawatir tentang hal lain, kesadaran dewa yang ditunjukkan Zhang Chujia hari ini benar-benar terlalu kuat. Kesadaran spiritualnya sendiri mungkin tidak dapat menemukan penyelidikannya. Ibu baptisku sungguh luar biasa. Berbagai perilakunya hari ini benar-benar mengguncang posisi naga langit pertama di antara para ksatria naga. Seru Lan Xuanyu. Bai Xiuxiu mengangguk, dia secara alami melihatnya, lalu apa yang harus kita lakukan, Ksatria Naga Fajar? Lan Xuanyu berkata, apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengatasi semua perubahan dengan hal yang sama. Tidak ada apa-apa, tidak, perang antara Federasi Longma dan wilayah Scarlet akan segera dimulai. Tidak peduli seberapa terbuka mereka bertarung, selama mereka tidak mengancam kita, prioritas utama kita adalah meningkatkan basis kultivasi kita dan membuat kekuatan kita sendiri lebih kuat. Penting. Baiklah, mineral yang difoto hari ini tidak akan menimbulkan kecurigaan, tanya Bai Xiuxiu. Lan Xuanyu berkata, masalahnya tidak besar, hal-hal itu tidak akan terlihat oleh para ksatria naga. Kita harus menembak besok, ambil beberapa senjata dan perlengkapan yang bagus. Mari kita fokus pada senjata. Bai Xiuxiu berkata, ayo, kultivasi, Sister Lan. Petik 2. Panggil aku Sister Lan lagi, aku tidak diterima. Lan Xuanyu mengancam. Kemudian dia melihat mata provokatif Bai Xiuxiu. Pada akhirnya, dia tetap tidak berani melakukan apapun, itu karena dia tidak sembarangan berada di belakang garis musuh. Hanya bisa latihan dan menenangkan diri. Penawaran pada hari pertama lelang besar Longma adalah klimaks, dan seluruh Tianlongsing bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Memanfaatkan lelang besar Longma, pada malam hari, ada beberapa lelang kecil yang diadakan di berbagai tempat di kota Tianlong. Ini didasarkan pada keuntungan arus orang, dan mungkin tidak ada barang bagus di lelang kecil. Misalnya, di beberapa lelang pasar gelap, sesekali akan ada eksistensi kelas atas seperti Celestial Spar untuk menarik perhatian. Arus besar orang dan banyaknya penawar membuat setiap lelang menguntungkan, dan konsumsi berbagai bahan di seluruh kota naga langit telah menciptakan rekor tertinggi dalam sejarah. Di hari kedua, lelang Longma Grand berjalan sesuai jadwal. Dibandingkan hari pertama, lelang hari ini sebenarnya lebih cenderung menarik perhatian orang awam. Alasannya sederhana, lelang hari ini adalah semua senjata dan peralatan, dan ada banyak artefak. Bagi orang biasa, jika bukan karena pelelangan, bagaimana mereka bisa melihat artefak itu? Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu masih datang ke box ruang lelang pagi-pagi sekali, tetapi dia tidak duduk di posisi kemarin, yang merupakan kursi pertama Tianlong, melainkan menemani Bai Xiuxiu ke kursi terakhir. Soul Land 4 Chapter 1479 Pedang Dewa Beku Biru. Benar saja, saat para ksatria naga tiba hari ini, keempat tetua Zhang Chujia tidak datang ke pelelangan lagi, bahkan Lan Xuanyu merasa kedatangan Zhang Chujia kemarin khusus untuk dirinya sendiri. Duduk di posisi belakang, dia ingin lebih tenang, tetapi semua ksatria naga ada di sana, dan selain tempat untuk menyambutnya, sulit baginya untuk berbicara dengan ksatria naga manapun. Ksatria naga Downing Zhong Zichang tampak seperti biasa, tanpa perubahan emosi, dan tersenyum menanggapi sapaannya. Dan ketika kursi pertama naga itu tiba di hari yang sama, dia bahkan berinisiatif untuk menyapanya, lalu duduk di kursi utama. Ksatria naga lainnya tampaknya lebih ramah pada dia. Lan Xuanyu tersenyum diam-diam di dalam hatinya, aku khawatir para ksatria naga lainnya tidak tahu siapa dia sekarang, bukan? Ibu baptis saya sungguh luar biasa. Bahkan eliminasi dan pertempuran, membantu Tianlong pertama kali menyelesaikan kontradiksi internal, setidaknya untuk sementara. Benar saja, jahe masih tua dan pedas. Pada lelang hari ini, juru lelang diubah. Dan ketika juru lelang datang ke atas panggung, Lan Xuanyu terkejut, karena yang ini telah keluar dari kotak mereka. Dari 18 ksatria naga, hanya 3 yang perempuan, dan ini adalah salah satunya. Sedikit. Li Jingyi, ksatria naga bulan bintang. Di antara 18 ksatria naga, itu peringkat ke-17. Itu yang lebih lemah. Tapi biarpun kekuatannya lemah, itu adalah ksatria naga. Lelang hari ini sebenarnya dipandu oleh seorang ksatria naga. Ksatria naga bintang dan bulan Li Jingyi muncul di panggung lelang. Penampilannya tidak terlalu cantik, tetapi dia memiliki temperamen yang begitu mulia dan berdebu. Dia tampak baru berusia 27 atau 8 tahun.
Dia tinggi dan tinggi, dengan tubuhnya sendiri. Jenis warna yang bergerak. Saat dia melangkah ke platform lelang, kesadaran yang tak terlihat langsung meluas keluar, dan kekuatan kesadaran yang luar biasa langsung menenangkan suara semua penawar yang berpartisipasi dalam lelang. Tiba-tiba, dia menjadi subjek perhatian. Halo semuanya, dan selamat datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan hari berikutnya. Saya Li Jingyi dari klub Tianlong, dan saya adalah juru lelang yang bertanggung jawab hari ini. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Meskipun tidak banyak orang yang mengenalnya, tetapi orang-orang tingkat tinggi dari semua rahasia, saya tahu, ketika Ksatria Naga Bulan Bintang muncul di atas panggung, mereka secara alami menjadi diam. Alasan mengapa saya di sini untuk memimpin lelang hari ini terutama karena beberapa lot yang kami tawar hari ini perlu dipajang. Jika semua orang siap, maka kami akan segera mulai. Harap staf mengirimkan lot pertama. Lan Xuanyu sangat mengagumi gaya lelang klan naga ini, dan dia tidak memiliki banyak omong kosong, mulailah saja. Pengenalan setiap lot tidak berlebihan. Secara umum, semakin lama perkenalannya, semakin berharga itu. Sebuah gerobak didorong dari belakang panggung, gerobak itu sangat panjang dan dilapisi kain merah, samar-samar terlihat volume yang ditutupi kain merah itu cukup besar. Sebagai lot pertama hari ini, secara alami akan menjadi hit instan. Jadi, yang bisa saya katakan pertama-tama adalah lot pertama kita hari ini adalah artefak. Li Jingyi berkata sambil tersenyum, dan kata artefak dalam sekejap, puluhan ribu orang yang berpartisipasi dalam pelelangan sedikit digoreng. Artefak, itu artefak. Apa artefak itu? Senjata dan peralatan yang kuat yang dapat menghancurkan dunia, dan hanya Feng Hao Duoluo tingkat dewa yang benar-benar dapat memainkan perannya. Itu dapat digunakan bahkan dalam pertempuran luar angkasa. Kapal perang biasa tidak dapat menghentikan kekuatan artefak. Li Jingyi lebih langsung daripada juru lelang kemarin, dan setelah perkenalan singkat, dia merobek kain merah dari gerobak. Kain merah bukanlah sebuah item, tapi sebuah perisai-perisai yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui akan mengisolasi nafas dari benda-benda di dalam perisai tersebut. Di dalam perisai transparan, yang bisa dilihat adalah pedang panjang. Ya, itu pedang. Ini adalah senjata yang tidak digunakan oleh klan naga, semua senjata ksatria naga adalah tombak naga. Pedang panjang ini, sekitar 4 kaki jauhnya, memancarkan kilau perak yang cemerlang, yang lebih aneh lagi adalah ada cahaya dingin di atasnya, memancarkan cahaya biru dan bayangan samar. Meskipun bilahnya panjang, namun tidak lebar, lebar bilahnya hanya sekitar 3 jari. Terdapat lekukan di punggung pedang, dan cairan biru tua mengalir samar di lekukan. Excalibur biru dan beku. Artefak ini bukan milik klan naga kita, tapi piala yang diperoleh klan kita ribuan tahun yang lalu. Master penempaan klan saya pernah mempertimbangkan untuk menyempurnakannya untuk membuat kita tombak naga yang cocok untuk klan naga. Namun, ditemukan bahwa tidak mungkin untuk melelehkannya kembali karena hawa dingin yang dipancarkan dari pedang dewa ini terlalu kuat. Setidaknya kemampuan yang diketahui, tidak ada yang bisa langsung melelehkannya. Baik dalam atribut es kemampuan dapat digunakan datang dengan bidang es biru, dengan tingkat dewa super kuat, es dapat ribuan mil jauhnya. Banyak kataistiknya, ini tidak diperkenalkan satu persatu. Artefak di tingkat menengah. Dengan kata-kata ini, Li Jing dengan lambaian tangan kanan Yi, lapisan atas perisai menghilang dengan begitu tenang, dan pedang dewa bersalut es biru-biru berada dalam genggamannya pada saat berikutnya. Pergelangan tangan bergetar. Lapisan bayangan pedang bermekaran, dan suhu rendah yang menakutkan menyebar secara instan, dan seluruh langit ditutupi dengan bayangan biru pada saat ini. Rasa dingin yang menggigit dapat dirasakan dengan jelas baik oleh penawar yang berpartisipasi dalam lelang maupun pihak luar. Pada saat ini, suhu seluruh kota naga langit sepertinya turun. Apakah cakupan pengaruhnya begitu besar? Melihat pemandangan ini, semua orang merasa terkejut. Belum lagi kekuatan serangan artefak ini, fakta bahwa itu dapat mencakup domain es yang begitu luas sangat mengesankan. Saya perlu mengingatkan semua orang bahwa jika Anda tidak memiliki tingkat setidaknya 0 mutlak, jangan pertimbangkan artefak ini. Artefak ini terlalu dingin, dan itu bukan atribut yang sesuai, dan tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama, bahkan jika itu adalah Feng Hao Duoluo tingkat dewa super. Saat berbicara, Li Jingyi mengangkat tangan yang memegang pedangnya, dan dapat dengan jelas melihat bahwa sudah ada lapisan es biru es di tangannya. Apa yang dia katakan sudah sangat jelas. Artefak ini memiliki kekuatan luar biasa, tetapi masalahnya adalah sangat sombong dan sulit dikendalikan. Ini bukan atribut yang sesuai, dan itu juga memiliki kemampuan pamungkas atribut es.
Jika tidak, orang lain bahkan tidak akan mendapatkannya. Penggunaan hukum ini juga merupakan kunci pengaruhnya terhadap nilai artefak ini. Itu bahkan tidak bisa dilebur, dan sekarang tidak mungkin membayangkan bagaimana itu berhasil disempurnakan. Lan Xuanyu tahu bahwa di antara 18 ksatria naga, ada satu orang yang ahli dalam atribut es. Dia mengintip ke arah orang itu, yang sepertinya tidak tertarik pada pedang suci bersalut es biru-biru ini. Sebagai artefak yang dikuasai oleh klan naga, ksatria naga ini pasti pernah melihat pedang ajaib ini. Dia tidak menyerang Kom, baik karena dia memiliki artefak yang lebih baik, atau karena artefak itu sendiri memiliki masalah yang lebih besar. Bai Xiuxiu dengan ringan menyentuh Lan Xuanyu menoleh untuk menatapnya, dan melihat bahwa matanya bersinar, yah, seperti yang dilihat naga ketika mereka melihat harta karun itu. Jelas, dia sedikit tergoda dengan artefak ini. Di antara 7 setan Shrek, ada 3 orang yang pandai atribut es, Bai Xiuxiu dan Lan mungkin secara kolektif disebut Dewi Es dan Salju. Selama Lan mungkin menerobos ke tingkat dewa, dia juga bisa menggunakan pedang panjang tingkat artefak ini. Meskipun Bai Xiuxiu pandai menggunakan senjata, dia seharusnya bisa menggunakannya dengan enggan. Dan yang ketiga adalah dirinya sendiri, atribut yang dikendalikan oleh Dewa Naga secara alami adalah level tertinggi. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu perlahan berdiri dan mengambil plat nomor di sampingnya. Pada saat ini, kursi pertama Tianlong berkata, artefak ini memiliki efek samping, membekukan kesadaran ilahi, membuatnya lambat saat menggunakannya. Oleh karena itu, nilainya tidak terlalu tinggi. Seperti yang pertama, banyak yang dihadirkan. Kami telah mempertimbangkan bahwa jika kami ingin benar-benar memainkan perannya, kami tidak hanya harus memiliki semangat yang kuat, tetapi juga metode konfrontasi yang sesuai. Ini harus dipertimbangkan. Solen 4 chapter 1480 berpartisipasi dalam pelelangan. Ini jelas merupakan pengingat bagi Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tertegun sejenak, lalu membungkuk ke kepala Tianlong. Kesadaran dewa harus memiliki metode konfrontasi yang sesuai. Apakah dia, Bai Xiuxiu, dan Lan mungkin memilikinya? Seharusnya mungkin, kan? Lan mungkin juga memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat, dan Bai Xiuxiu pandai dalam keterampilan kontrol atribut es, seperti untuk dirinya sendiri. Tingkat kesadaran dari garis keturunan dewa naganya sangat tinggi, dan tidak ada masalah. Benar saja, Li Jingyi di atas panggung sudah menjelaskan. Pedang es biru tidak hanya untuk membekukan segalanya, tanpa mempedulikan musuh akan membekukan jiwa, sehingga jiwa menjadi lambat. Berhati-hatilah saat mulai lelang harga mulai dari 150.000 kristal naga. Artefak ini karakteristiknya sudah dipahami sepenuhnya. Mereka memiliki kemampuan domain yang kuat, tetapi ada banyak batasan, dan kemampuan mereka tidak mudah dikendalikan. Mereka benar-benar artefak yang hanya dapat disentuh oleh Feng Hao Douluo tingkat dewa. Justru karena banyak batasan nilai artefak ini tidak tinggi. Meskipun dinilai sebagai artefak kelas menengah, artefak tingkat rendah, jika tidak ada batasan, harganya jauh lebih tinggi daripada itu. Tidak peduli seberapa kuat artefaknya, itu tidak dapat digunakan, itu tidak masuk akal. Karakteristik membekukan kesadaran benar-benar membuatnya sedikit hambar. Bahkan kesadarannya sendiri akan membeku, yang secara alami akan sangat mempengaruhi kecepatan reaksi dan kemampuannya sendiri. Feng Hao Douluo tingkat dewa seringkali dapat menentukan kemenangan atau kekalahan dalam sekejap. Dalam hal ini, harga 150.000 koin kristal naga benar-benar bukan masalah besar untuk sebuah artefak. Namun setelah harga reservasi keluar, penonton tetap diam. Pertama-tama, setiap orang harus menimbang. Meskipun artefaknya bagus, apakah bisa digunakan? 150.000. Akhirnya, seseorang menawar. Wajah ksatria naga bulan bintang Li Jingyi terlihat sedikit lebih baik. Ini adalah lot pertama yang dia pimpin dalam pelelangan. Akan sedikit memalukan jika dijual secara langsung. Meskipun dia juga merasa bahwa harga 150.000 yuan agak sedikit menyesal. Tetapi artefak ini telah berada di tangan naga selama beberapa tahun, dan itu adalah piala bertahun-tahun yang lalu. Aneh untuk mengatakan bahwa pedang ajaib ini hanya digunakan oleh satu orang sebelumnya, kursi kedua dari generasi sebelumnya, yaitu ibu dari Tianlong Jiangwei yang pertama, ibu baptis Lan Xuanyu, dan ksatria naga api Zhang Chujia. Zhang Chujia tidak memiliki kemampuan atribut es, dia adalah seorang ksatria naga atribut api yang sangat kuat, dengan kemampuannya sendiri, dia dapat menekan karakteristik artefak ini dan menggunakannya pada waktu-waktu tertentu. Tapi kemudian karena jenis artefak lain, dia menyerahkan pedang dewa bersalut es biru-biru ini,
benar-benar karena butuh terlalu banyak kekuatan naga untuk menekannya, terutama ketika atributnya berlawanan. Lan Xuanyu mengangkat plat nomor di tangannya, dan dia menembak. Penawar luar tidak secara aktif menawar, itu secara alami merupakan hal yang baik. Hanya 150.000. Dia masih memiliki 4 juta koin kristal Tianlong, atau Ibu Baptis memberikannya, secara gratis. Jika Anda dapat mengubah satu artefak lagi, Anda dapat mengubahnya satu lagi. Potongan, jangan lakukan untuk apa-apa. 15.000. Li Jingyi menunjuk ke kamar pribadi klan naga, dan penawaran segera dihentikan. Beberapa detik kemudian, harga lain muncul, 150.000. 160.000. Lan Xuanyu menawar lagi tanpa ragu-ragu. Uang itu bukan milik saya, tidak ada salahnya menghabiskannya. Tidak ada suara di luar, tidak ada lagi penawaran. Keluarga Han sebenarnya sudah mengetahui artefak ini. Nyatanya, artefak ini bukan yang pertama kali muncul di lelang, bahkan pernah dilelang, namun karena efek sampingnya, ia telah kembali ke tangan klan naga. Manfaat benda ini bagi naga masih cukup besar, harga pelelangan pertama tinggi, tetapi ketika sudah pulih, harganya jauh lebih rendah. Oleh karena itu, klan besar dari Federasi Longma sebenarnya mengetahui artefak ini. Justru karena hal-hal inilah harga cadangan yang diberikan kali ini benar-benar tidak tinggi. Layak membeli artefak dengan ratusan ribu. Namun, penawaran berkelanjutan untuk kamar pribadi klan naga memberi kesan pertama kepada orang-orang bahwa mereka yang mengambil harga. Terlebih lagi, hanya ada sedikit Feng Hao Douluo tingkat dewa yang dapat menggunakan artefak ini. 160.000, pertama kali. Satria Naga Bulan Bintang Li Jingyi juga sedikit kesal, mempercepat pelelangan. Ini adalah alat ilahi. Anda tidak terlalu menghormati alat ilahi, jadi kami bisa mendapatkannya kembali. 160.000 untuk kedua kalinya, 16.000 untuk ketiga kalinya. Pop, palu itu jatuh. Li Jingyi berkata, lelang tingkat artefak kami akan memiliki penawar yang akan diundang untuk mengambilnya. Jika mereka tidak dapat mengambil artefak, hasil lelang tidak akan valid. Ini adalah aturan lelang artefak. Selanjutnya, ambil 2. Penawar ke-11 naik ke panggung dan mengambil bagian Anda. Dan peraturan ini, Lan Xuanyu terkejut. Bai Xiuxiu menatapnya tanpa sadar, artinya dia ingin pergi. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar sendirian. Bagaimanapun juga, pedang dewa bersalut es biru-biru ini memiliki kemampuan untuk membekukan kesadaran ilahi. Dia khawatir kesadaran dewa Bai Xiuxiu tidak akan mampu menahannya, dan akan buruk jika dia menunjukkan rasa takutnya di atas panggung. Lan Xuanyu melayang dengan jari-jari kakinya di tanah. Hari ini dia mengenakan gaun putih. Dengan dibukanya tubuh, rambut biru panjang berkibar di belakang kepalanya, bahkan jika penawar hanya melihat bagian belakang, mereka juga bisa melihat keanggunan dan keanggunan. Ksatria Naga Wanita. Tanda tanya muncul di hati orang-orang kuat dari semua ras. Orang yang bisa berada di kamar pribadi klan naga secara alami adalah Ksatria Naga. Lan Xuanyu naik ke panggung lelang dan membungkuk sedikit untuk menyambut Li Jingyi, Ksatria Naga Bulan Bintang. Lan, selamat atas perolehan artefak itu, harga ini pasti sepadan. Li Jingyi berkata sambil menyerahkan pedang dewa bersegel es biru ke Lan Xuanyu. Saat jarak semakin dekat, Lan Xuanyu juga bisa dengan jelas merasakan betapa kuat hawa dingin yang dipancarkan pedang panjang kelas artefak ini, semacam rasa dingin yang menusuk tulang yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Lingkaran warna-warni meledak darinya dalam sekejap, raungan naga dalam menggema, dan rambut biru panjang di belakang kepalanya tanpa angin. Biru dalam lingkaran warna-warni tiba-tiba menjadi mempesona, dan lingkaran cahaya biru melintas di mata Lan Xuanyu. Pedang dewa biru berikat es biru bergetar sedikit, dan saat itu jatuh ke telapak tangan Lan Xuanyu, cahaya pedang biru tiba-tiba naik sedikit, dan hawa dingin menekan, seolah menolak untuk melepaskan diri dari tangannya. Lan Xuanyu memegang pedang panjang dengan tangan kirinya, dan menjentikkan pedang dengan jari tengah kanannya. Dang, teriakan yang tajam. Hawa dingin yang memenuhi penonton tiba-tiba berkumpul di pedang dewa yang tertutup es dan biru seperti 100 sungai yang kembali ke laut. Pedang dewa langsung menjadi sunyi, dan bahkan cahaya biru samar dan bayangan di permukaannya menyatu.